Ketahuilah oleh kalian, lelaki yang ada di pulau laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Dialah Dajjal. Dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalau saat Dajjal itu keluar saya masih hidup. Di dalam hadis Sahih Muslim, Tamim Ad-Dari bercerita pertemuannya dengan seorang lelaki bertubuh gompal, terikat dengan rantai yang besar kakinya, dan rantai itu menghubungi kedua tangannya, terikat di dua tangannya, tergeletak di lantai di sebuah pulau di laut Yaman, dalam salah satu kuil tua. Tamim Ad-Dari dengan 20 awak kapalnya bertanya, celakalah engkau, siapa engkau? Kata lelaki yang terikat itu, kalian tidak usah takut kepada saya terikat dan saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Apakah kalian datang dari Arab? Tamim Ad-Dari menjawab, benar, kami dari Arab. Sudah lama saya menanti-nanti orang Arab masuk ke pulau ini. Saya mau mendengarkan perkembangan dunia terkini seperti apa. Dia bertanya, apakah sudah muncul seorang lelaki di Arab namanya Ahmad, udah keluar belum? Maka dijawab oleh Tamim Ad-Dari, sudah. Oh, sebentar lagi. Kalau begitu sebentar lagi. Dia bertanya tentang buah kurma di kebun kurma Baisan. Tamim Ad-Dari mengatakan, apanya yang ingin kamu tanyakan? Laki-laki yang terikat itu berkata, sekarang masih berbuah nggak? Sekarang buahnya banyak, lebat. Tidak lama lagi buahnya akan berakhir. Itu adalah tanda-tanda saya akan lepas. Lalu dia bertanya lagi tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias, apanya yang ingin kau tanyakan? Kata Tamim Ad-Dari, apakah masih ada airnya sekarang? Menjawablah laki-laki yang terikat itu, airnya sekarang tidak berkurang dan banyak. Laki-laki itu yang terikat ini berkata, tidak lama lagi danau ini akan mengering, tinggal tersisa sedikit. Saat itu saya lepas dan saya bebas. Ketahuilah oleh kalian, saya adalah Al-Masih, kata laki-laki yang terikat itu. Ketika saya lepas, saya bebas, saya akan masuki seluruh kota-kota di muka bumi ini. Hanya dua kota yang saya tidak berhasil masuk, yaitu Mekah dan Tibah, kata beliau. Ketika Tamim menceritakan ini kepada Nabi Muhammad dan dia menyatakan Islamnya, Nabi berkata kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah, ketahuilah oleh kalian, lelaki yang ada di pulau laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Dialah Dajjal. Dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalau saat Dajjal itu keluar saya masih hidup, saya yang akan menghadang Dajjal, saya yang akan melawan Dajjal, kata Rasulullah. Tapi kalau saat itu munculnya Dajjal, saya sudah tidak ada. Setiap kalian harus melindungi dan membela dirinya sendiri-sendiri dari Dajjal. Lihat faktanya sekarang, kebun kurma Baisan ini sudah beberapa tahun terakhir sudah tidak berbuah 100%. Perkembangan terakhir sejak hitungan 2003 sampai 2013, 10 tahun terakhir, pemerintah Israel telah panik sejadi-jadinya panik, sehingga diumumkan di televisi resmi mereka tentang kondisi Danau Tiberias. 10 tahun terakhir, Danau Tiberias yang kedalamannya hanya 45 meter telah menyusut 16 meter, dan ini terus menyusut. Tanda-tandanya sudah sangat nyata. Nabi mengatakan, jangan pernah kalian berjumpa dengan Dajjal. Demi Allah, kata Rasulullah, Dajjal itu bergelar Al-Masih. Al-Masih Dajjal. Apa makna Al-Masih? Sang penghapus. Dajjal itu ketika dia berjumpa dengan orang, hapuslah iman orang itu. Dajjal memiliki kemampuan sihir yang teramat sangat kuat dan dahsyat, sehingga seluruh dukun-dukun, ahli-ahli sihir terhebat di muka bumi akan sujud menuhankan Dajjal. Dajjal ini dilayani dan diikuti sepenuhnya oleh setan-setan jin. Nabi perintahkan, kalau kamu dengar Dajjal sudah sampai masuk ke kota kamu, segera kamu kumpulkan istrimu, anak-anak gadismu, emak-emak kamu, karena yang paling banyak terkena kekuatan sihirnya Dajjal adalah kaum wanita. Ikatkan mereka di rumah-rumah kamu, tambatkan kaki mereka ke tiang-tiang rumah agar mereka tidak keluar. Saking kuatnya, Pak. Orang beriman tahu persis Dajjal sudah dekat mau keluar. Lalu orang beriman makin merapat kepada Allah, makin banyak sujudnya, makin banyak angkat doa dan tangannya ke langit, makin minta agar Allah lindungi dari Dajjal.